Saya Ida Kristiana. Saya akan mempresentasikan tentang Garuda Smart City Framework versus Smart City Zurich Framework. Nah, Smart City ini sangat populer sekali. Kita sangat familiar dengan kata Smart City, Smart Building, Smart House, Smart Health, and everything yang pakai tagline Smart. Nah, Smart City sendiri itu apa sih? Smart City adalah suatu kota yang utilize resource-nya secara efektif dan efisien. Ya, tentunya adalah dalam menghadapi tantangan-tantangan dengan menggunakan smart solution. Salah satu fundamentalnya adalah providing infrastructure and excellent service, smart service untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi yang menjadi goals-nya dari suatu smart city adalah memanfaatkan resource yang ada dengan efektif dan efisien untuk menghadapi setiap tantangan itu dengan menggunakan smart solution, dengan memanfaatkan infrastruktur, kemudian yang fokus pada quality of life. Inilah smart city. Kemudian sesuatu dikatakan smart solution itu ada karakteristiknya. Ya, salah satunya adalah sustainable, kemudian highly efficient, responsive, integrated, reliable, scalable. Nah, ini dia dikatakan smart solution. Nah, tentunya yang menjadi smart solution karakteristik inilah yang akan diadopsi ke dalam implementasi yang namanya smart city, smart house, smart home, smart office, smart village, dan lain-lain, gitu ya. Kemudian goals. Nah, goals dalam presentasi kali ini adalah saya akan membandingkan seperti apa sih Garuda Smart City, seperti apa Smart City Zurich, yang tentunya di dalamnya pasti ada room of improvement ya, sesuatu yang dapat digali, dibangun, dikembangkan untuk bisa menyempurnakan framework yang sudah ada. Kalau saya baca, Garuda Smart City itu fokusnya adalah development of smart city that can equalize perception and encourage synergy for city government and all related parties in transforming cities in Indonesia toward better and better cities. Jadi mentransformasi suatu kota untuk jadi lebih baik tentunya. Dengan kata kunci sinergi, terus ada kata kunci government, itu yang menjadi framework ada di dalam frameworknya Garuda Smart City. Kemudian di dalam Smart City Zurich itu memastikan ya ensure high quality of life gitu. Dan kenapa Zurich gitu ya yang menjadi pembanding? Satu, saya tertarik karena pertama ketika saya browsing kota mana sih yang udah smart, saya temukan Zurich gitu. Dan yang kedua adalah saya setiap kali ke Europe pasti ke Zurich gitu. Ini salah satu kota favorit saya karena salah satu negara favorit saya adalah Swiss gitu ya. Dengan banyaknya pegunungan dan bentangan Alpen yang sangat menarik di sana dan environment-nya yang luar biasa gitu ya. Dan salah satunya adalah saya suka di pinggir Danau Zurich ya, Zurich Lake ini. Jadi Zurich ini memberikan satu kesan pribadi buat saya. Kemudian ini yang membuat saya tertarik untuk melakukan perbandingan ya bagaimana smart city di Zurich itu. Nah, memang betul sekali dia fokusnya quality of life gitu. Zurich itu fokus dalam smart city-nya framework-nya itu dia menulis bahwa attractive business location and a sustainable use of resources in the growing city. Bagaimana dia memanfaatkan resource sustainable gitu ya untuk growing city, untuk mengembangkan kotanya. Zurich. Kalau dikatakan apakah smart gitu, saya rasa everything di sana memang smart ya. Mulai dari parking area gitu, kemudian mulai dari environment, air minum, kita bisa minum pakai air keran. Gitu, benar-benar udah smart environment juga gitu. Kemudian lighting, ketika kita nginep di hotel atau Airbnb apa gitu, mereka udah pakai yang namanya light, smart light gitu ya, dimana udah ada sensor kalau ada orang ya nyala, kalau enggak ya mati gitu. Dan happy sekali di sana transportasinya. Kemudian nah yang paling menarik di sana itu saya pernah ketemu ketika saya makan di restoran, salah satu restoran Chinese food gitu, ketika saya ngobrol sama suami saya gitu ya, kemudian kita ngobrol pakai bahasa Jawa, tiba-tiba ada orang Indonesia yang datengin. Ternyata dia ini adalah orang yang sudah 7 tahun tinggal di Zurich karena dia menikah dengan orang Zurich.
Dan di Zurich itu dia bekerja di satu company yang semacam kayak PLN-nya Indonesia, tapi itu di Zurich gitu. Dan ternyata pemerintah Zurich itu ketika sharing, dia membahas bahwa ada 7 pemimpin atau kepala negara ya, 7 yang menghandle semua seluruh government di Zurich itu dan mempunyai peran gitu. Kemudian bagaimana perpajakannya, bagaimana ininya, banyak share sekali di sana. Kemudian satu hal yang menarik, di Zurich itu kita bisa bekerja 180-60%. Kenapa? Karena di sana itu semuanya mahal. Untuk membayar asisten rumah tangga aja juga sulit dan mungkin nggak ada. Apa-apa dilakukan mandiri gitu ya. Apa-apa dilakukan mandiri, kemudian ke toilet mahal juga gitu ya. Kita masuk aja 1 franc gitu ya. Dan tapi memang mahal gitu, memang mahal. Saya pernah ingat juga daging sapi di sana itu sekitar 300 gram gitu, hampir sejuta kalau nggak salah ya. Ya, kalau saya ya apapun mahal di sana. Itulah Swiss gitu, itulah Zurich gitu. Tapi benefit yang saya lihat di sana itu hampir tidak ada homeless. Tidak ada gelandangan, semua orang mempunyai kualitas hidup yang baik. Bahkan kalau orang nganggur, saya dengar dari rekan saya tadi, pemerintah akan mendanai. Oke, pemerintah akan membantu menolong. Jadi mereka itu benar-benar government-nya, environment-nya itu didesain sedemikian rupa sehingga menciptakan satu environment yang memang smart environment untuk healthy of life gitu. Nggak hanya secara teknologi aja yang kelihatan banyak CCTV, kelihatan semuanya terkoneksi di era IoT, tapi memang bisa dirasakan touching every citizen di sana gitu ya. Yaitu yang saya lihat experience di Smart City Zurich gitu. Kemudian challenge-nya apa? Ini yang menjadi challenge gitu. Challenge di Indonesia, Garuda Smart City tentunya di mana aja sebenarnya itu challenge-nya integration. Apalagi dengan demografi Indonesia seperti ini, banyak kepulauan, kemudian culture yang berbeda, tingkat human resource, quality human resource yang mungkin antara satu kota dengan kota yang lain itu tidak apa ya, tidak ekuivalen gitu ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang rata-rata. Itu menjadi challenge gitu. Kemudian yang kedua scalability of capacity, responsiveness and timely, reliability, efficiency, service continuity. Memang untuk manage suatu negara yang besar dengan karakteristik khususnya Indonesia, ini challenging sekali gitu. Dan memang Garuda Smart City ini tantangannya sekalipun punya framework yang bagus, implementasi di lapangan itu pasti challenging sekali gitu. Kemudian untuk Smart City Zurich itu new regulation in the financial sector itu menjadi tantangan. Nah, kebetulan saya punya background banking gitu ya, bagaimana semua regulasi di dalam suatu bank itu dihandle oleh regulator yaitu OJK ya kalau di Indonesia. Memang nggak mudah, apapun harus align gitu. Nah, bagaimana untuk menstandarkan, meregulate semuanya, tapi tidak menjadi apa ya, stopper gitu ya. Jadi regulasi itu tidak menjadi stopper, tapi mengatur, mensinergi, mengharmonize, tapi tidak menjadi stopper seperti itu. Kemudian social solidarity. Kemudian guaranteeing provision of public service, networking, internal organization development. Inilah yang menjadi challenge di dalam Smart City Zurich. Ini slide-nya tentang Smart City Model, Management Process View, yaitu strateginya adalah core-nya adalah resource gitu ya. Nah, ini slide yang sangat menarik sekali bagaimana Garuda Smart City itu sangat tahu yang menjadi source, yang menjadi fundamental, yang menjadi inti dari semua yang harus menjadi apa saya nyebutnya enabler ya nantinya. Itu adalah resource ini. Nah, resource itu berbicara tentang apa? Resource itu berbicara tentang yang namanya smart people gitu. Kemudian smart people itu sumber daya kita aset gitu. Bagaimana selain smart people, kemudian smart governance. Yang namanya smart governance membuat satu aturan yang bisa diimplementasikan dan semua orang bisa align, ada alignment satu sama lain, terintegrasi. Itu nggak mudah. Ini challenging, tapi ini yang menjadi backbone-nya dari Smart City model ini ya.
khususnya Garuda Smart City ini. Kemudian selain itu adalah smart infrastructure and technology and environment. Ini ya teknologi. Sekarang ya kalau kemana-mana udah ada internet gitu, enak gitu, ada jaringan internet, ada sinyal, bisa berkomunikasi. Jadi bagaimana Indonesia membangun negara ini dengan ya infrastrukturnya, ada enabler dari sisi infrastrukturnya itu dibangun itu udah satu improvementnya luar biasa. Nah, bagaimana ini on top of that itu dibangun sesuatu solusi yang lebih smart gitu. Nah, ini yang menjadi fokus dari manajemen proses view dari smart city model yang saya setuju dengan fokus ini karena ini sangat fundamental sekali dan memang ini akan menjadi foundation untuk dikembangkan lebih lanjut gitu. Nah, beda sama Zurich ya. Memang kalau meng-compare antara Indonesia sama Zurich ini bukan satu apple to apple smart city framework yang bisa di-compare setelah saya pelajari sampai di titik ini. Kenapa? Karena dari sisi maturity-nya untuk smart city Zurich ini udah termasuk masuk apa? Mature gitu ya. Sedangkan kita mungkin di tahap development, implementation, yang kemarin dibahas di dalam slide-nya Prof. Suhono adalah kita scatter, bagaimana mengintegrasikan gitu ya. Di level integrasi ini aja masih menjadi PR dan challenge yang luar biasa untuk menuju smart city yang benar-benar dikatakan smart itu. Tetapi nggak apa-apa gitu ya, namanya juga terus continuous improvement ini akan menjadi satu PR besar buat kita, Indonesia, dan kota-kotanya, bagaimana juga implement smart city di setiap kota ini. Kalau di Zurich sendiri, karena dia udah major gitu ya, jadi objektifnya lebih ke future integrated public mobility, kemudian digital city, smart participant, itu yang menjadi fokus dari fokus Zurich Smart City. Kalau dari sisi tadi ya, udah saya singgung sedikit terkait enable platform from smart service di Garuda Smart City ini. Core-nya adalah resources tadi. Nah, di dalam core itu kita sebutnya enabler platform. Ya, sesuatu yang dikatakan enabler adalah sesuatu yang akan menjadi fundamental inti yang di atasnya kita bisa bangun something yang bisa menghasilkan sesuatu yang lebih gitu ya. Artinya yang namanya enabler itu ya backbone-nya. Kalau nggak ada ini nggak bisa gitu ya. Jadi ini menjadi satu yang menjadi backbone-nya dari Smart City itu yang pertama adalah yang perlu digarap integrated ISSP itu ya dirangkum dalam nama ISSP gitu ya, Integrated Smart System Platform. Di dalamnya ada governance, ada environment, infrastructure platform, teknologi platform, dan people gitu ya, people gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang penting gitu ya, karena pendidikan salah satu fasilitas gitu ya untuk bisa menaikkan apa ya eh, angka atau skor ya, skor untuk maturity level dari sisi smart people ini gitu. Di atasnya ada smart service. Ketika fundamentalnya atau backbone-nya atau resource-nya ini enable platformnya terpenuhi, maka di atas kita bisa memproduksi smart service ini. Ini dari Garuda Smart City yang saya sangat setuju dengan framework yang udah digambarkan. Kemudian bagaimana dengan Smart City Zurich gitu ya. Nah, Smart City Zurich ini jadi karena dia udah major, continuous improvement itu yang dilakukan oleh Smart City Zurich. Salah satunya menarik adalah collaboration. Dia menerapkan satu yang namanya hackathon, hacking marathon. Jadi hacking marathon adalah satu trigger di mana untuk menggali aset-aset insight di dalam setiap orang gitu ya untuk bisa berkontribusi dalam improvement dari Smart City Zurich ini gitu. Selain itu ada communication and dialog gitu ya, dibuka forum untuk bisa berpartisipasi secara portal di mana orang bisa komunikasi dan dialog untuk ruang the room of improvement itu sangat terbuka lebar di Smart City Zurich ini gitu. Kemudian Garuda Smart City ini service view-nya, output-nya apa? Ya, pasti quality of life. Sesuatu jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih efektif gitu. Ya, kalau ngomong tentang digitalisasi lah gitu ya, dari yang dulu manual sekarang digital, dari yang otomasi menjadi automation, itu udah memberikan added value kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang quality of life atau added value, emang
sesuatu itu ada harganya ya, ada harganya ketika kita mau benefit yang lebih, value yang lebih, otomatis cost-nya juga akan lebih gitu. Nah, satu kali saya pernah ke satu tempat ya Disneyland gitu ya. Disneyland. Nah, kita masuk ke Disneyland aja udah mahal gitu ya. Kemudian di sana ada banyak sekali fasilitas yang bisa kita nikmati gitu. Tetapi ketika kita mau nikmati, ngantri juga gitu ya. Panjang juga ngantrinya. Ternyata zaman now ini udah ada jalur ekspres. Kalau nggak mau ngantri, ya bayar yang ekspres. Di sana kita bayar lagi. Ini ngomong tentang value. Sesuatu yang memang efektif, efisien, produktif, memberikan satu added value, pasti ada cost gitu ya. Dan disinilah quality of life itu dibangun. Dan semakin tinggi quality of life-nya yang mau dibangun, saya rasa ini akan ekuivalen dengan cost yang akan diinvest untuk implementasi untuk membangun value itu gitu. Ya, tapi inilah yang sudah menjadi smart city model di Garuda gitu ya, yang ini oke dan bagus gitu ya. Bagaimana fokusnya adalah quality of life, ketika di breakdown kualitas data yang memberikan value, additional value. Dari yang lama SLA-nya jadi cepat, dari yang 1 minggu jadi 3 hari, jadi 2 hari, jadi 1 hari. Nah, ini berbicara tentang apa? Added value. Kemudian nih masih di ranah improve quality of life. Dari sana, kisah factor of implementing smart city ini dengan applying all smart city enabler holistically include people, governance, infrastructure, teknologi, environment, data. Data. Nah, ini karena saya orang data, ini yang selalu saya monitor ya, data. Kalau berbicara tentang smart city gitu ya, oke, everything is connected. Oke, kita punya device everywhere gitu, di mana aja gitu. Di setiap tempat kita taruh gitu ya. Kemudian di sana kita bisa capture semua informasi tentunya, pakai sensor, pakai teknologi IoT gitu ya. Nah, pertanyaannya data ini mau diapain? Apakah kita simpan aja? Even ketika kita mau sharing data, nggak mungkin data mentah yang akan kita share kan. Pasti kita akan olah data itu menjadi sesuatu yang lebih mature, menjadi sesuatu yang lebih informatif, menjadi sesuatu yang ada insight-nya, ada value-nya gitu. Nah, jadi berbicara smart city dari sisi data, karena memang saya orang data, ini yang akan banyak saya sorot di sini. Ini mungkin akan menjadi room of improvement buat Garuda Smart City nanti, gitu ya. Gitu. Next adalah Smart City Zurich. Ya, ini 2035 fokusnya quality of life, jelas, mobility, city traffic-nya, health network-nya, day school-nya, society, environment, energy. Ini udah dikatakan major ya. Saya nggak kebayang nanti 2035 apa yang akan mereka implementasikan lebih lanjut gitu ya. Maksudnya uh, apa ya, experience apa yang mau dibangun untuk menciptakan sesuatu yang lebih smart lagi gitu ya, karena fokus dia masih improve quality of life. Smart City Zurich, dan ini hal yang menarik juga karena tadi ya, data ya, guiding principle data as a resource. Jadi dia itu sudah provide open government data to foster innovation and transparency. Sedangkan data itu nggak gampang ya kita open data gitu ya, apa ya, open government data gitu kan, karena data itu confidential. Namun kalau di Europe sendiri kan ada GDPR ya, GDPR untuk ngatur data personal gitu ya. Kemudian PII, bagi apa yang boleh di-share apa nggak, regulasinya itu udah jelas gitu. Kemudian create platform in order to enable sharing and usage of the external data, safeguard data privacy, and facilitate informational self-determination. Ini menjadi fokus di Smart City Zurich. Kalau di compare nih, Garuda Smart City itu miripnya apa nih, plus-nya gitu ya. Digital infrastructure sudah digital gitu ya, walaupun level maturity-nya mungkin nggak sempurna, tapi kita sudah digital infrastructure, fokus on local context dengan adanya variasi yang beragam culture dan demografi, local based innovation,
Kalau Smart City Zurich itu lebih ke physical infrastructure excellent gitu ya, focus on sustainability, high technology acceptance rate. Kalau Garuda Smart City, yang room of improvement-nya adalah lack of experience and learning from previous project, karena memang nggak gampang gitu dan dengan tingkat level yang mungkin sekarang integrated ya, belum smart banget itu pasti portofolio untuk pembelajarannya masih masih harus dikembangkan lagi gitu ya, rumah risetnya gitu. Kemudian lack of mature infrastructure ya, walaupun kalau karena saya tinggal di kota, everything provided here gitu, semuanya tersedia, mulai dari ojek online, eh, mau makan online juga ya, kemudian belanja apa-apa satset gitu ya, satset saya istilahnya seperti itulah yang terjadi di Garuda Smart City. Kemudian kalau di Smart City Zurich, high cost living, benar-benar mahal, sangat mahal ya. Dia salah satu negara di kawasan Eropa yang mata uangnya aja sendiri ya, dia ya, yang lainnya pakai euro, dia pakai Swiss franc dengan harganya jauh lebih mahal kursnya gitu. Itu tapi nice environment gitu. Kemudian sistem integration challenge, privacy security ini yang menjadi challenge di mana aja. Ini tadi penjelasan tadi yang sudah saya singgung tentang uh, beberapa kelebihan Garuda Smart City, kemudian room of improvement, kemudian Smart City Zurich-nya seperti apa gitu. Nah, dari perbandingan ini saya rumuskan beberapa hal, ada beberapa poin. Yang pertama, development and maturity. Garuda Smart City is probably still on early stage of development gitu ya. Smart City Zurich itu udah experience more mature development, has advanced structure, infrastructure. Secara contextual approach, Garuda Smart City itu lebih ke arah problem solving dengan local context tadi, tetapi kalau Smart City Zurich itu oriented towards scalable. Udah mau dinaikin level lagi nih gitu, scalable and standardized solution gitu. Kemudian dari si physical infrastructure, Smart City Zurich mature physical infrastructure, efficient transportation, smart building, sophisticated utility system, sedangkan Garuda Smart City still needs infrastructure development. Untuk community engagement, Smart City Zurich probably high-level community involvement in the development and implementation of smart solution. Sedangkan Garuda Smart City need to pay attention to this respect to ensure that active participation of the community. Nah, dari sisi sustainability and the environment, Smart City itu strong reputation sustainable. Sustainable, dia tagline-nya adalah berkelanjutan. Kemudian environmentally friendly approach. Sedangkan Garuda Smart City itu building sustainable smart city bisa menjadikan ini satu inspirasi gitu ya. Cost living jelas di Zurich mahal sekali gitu ya. Kalau di Indonesia masih acceptable gitu ya. Di Jakarta khususnya masih acceptable. Dari sisi teknologi acceptance, society itu udah accept secara teknologi gitu ya. Apa yang ada di sana udah diutilize dan utilize-nya pasti tinggi gitu ya. Kalau Garuda Smart City itu need build the public awareness, acceptance, smart technology, public awareness. Sometimes sesuatu yang ditaruh malah dirusak kayak itu, hal-hal seperti itu masih jadi challenging untuk kita bisa adapt dengan teknologi yang ada di sekitar, environment yang di sekitar kayak gitu. Jadi to ensure the implementation smart city ini bagus running di Indonesia. Ini pengembangan lebih lanjut khususnya untuk di Indonesia tadi gitu ya. Data availability dan interoperability ini menjadi sesuatu yang saya naikkan gitu ya. Saya bold istilahnya seperti itu untuk membangun smart city karena ketersediaan data aja itu nggak cukup ya. Kita perlu mengintegrasikan data gitu, memproses dan menganalisa karena ketika data dikolek-kolek aja itu nggak cukup, mesti harus ada analisa processing untuk dapat insight. Nah, inilah yang akan berasa smartnya.
Kemudian security and privacy. Smart city must also pay attention to data security and privacy aspect. Ini yang paling dijaga oleh semua orang. Kalau open government, open connectivity, open data source, open API, kalau di bank open banking dan semacamnya, ini menjadi challenge security and privacy. Kemudian teknologi infrastructure, iya ini sudah oke, udah beberapa tempat tertentu gitu ya. Kita pun sekarang udah kayak tilang elektronik udah ada, oke, good improvement gitu ya. Communication network, sensor, cyber security system, energi ya. Ini akan terus dikembangkan untuk semakin infrastruktur kita itu udah bagus gitu. Efektif, efisien dalam menghadapi masalah di dalam kota itu yang fokusnya adalah quality of life. Big data ya ini satu yang udah umum, udah terkenal, tapi banyak yang belum optimis pemanfaatannya. Bagaimana data itu harus di-manage, arsitekturnya, governance dari suatu data, kemudian bagaimana output dari data itu bisa dikonsumsi, masih bisa di-improve lagi di era smart city itu. Kemudian kesimpulannya, Garuda Smart City itu adalah inisiatif 17 Smart City di Indonesia untuk improve quality of life gitu ya, dengan menggunakan informasi dan communication technology gitu. Jadi komponennya digital infrastructure, kemudian efficient resource management, smart transportation, citizen participant in decision making. Itu menjadi poin. Kalau Smart City Zurich adalah successful example of implementing smart city concept in Switzerland. Jadi dia udah energinya improve energi efisiensi gitu ya, transportation, waste management, and public service, well integrated infrastructure, including efficient public transportation system, efficient use of energy, sensor technology to monitor optimal resource use. Inilah Zurich gitu. Jadi konklusinya, so to project ini sama-sama bagaimana improve quality of life gitu. Cuma fokus dan roadmap-nya udah pasti beda ya, karena yang satunya jalannya di level apa, yang satu udah sampai mana. Tapi ini akan menjadi bahan pembelajaran tentunya. Tapi tentunya setiap framework itu harus dikaji ya, karena nggak bisa kita adopsi framework di tempat lain langsung plek-keteplek gitu ya di tempat kita, karena udah pasti demografi, environment-nya itu udah beda. Itu dari saya, terima kasih, ini referensi yang saya pakai. Terima kasih, selamat siang.